Di video kali ini kita akan ngebahas apa itu perbedaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebelum kita memulai materinya, silakan teman-teman siapkan camilannya karena video ini lumayan panjang. Oke, jika sudah siap camilannya, kita langsung ya, karena materi ini saya jelaskan secara terperinci. Kita langsung ya. Di sini yang saya blok itu disebut sebagai tabel utama. Nah, di sini kita hanya disediakan data seperti ini. Hanya ada nomor, golongan, serta nama. Untuk gaji pokok dan lain-lainnya itu kosong. Kita ulangi, ini disebut sebagai tabel utama. Kita ke sebelah kanan yang saya blok ini disebut sebagai tabel bantu. Untuk tabel bantunya sendiri, kita harus bisa membedakan, menganalisa tabel bantunya itu termasuk tabel bantu jenis VLOOKUP atau tabel bantu jenis HLOOKUP. Seperti yang kita lihat, yang saya blok ini termasuk VLOOKUP. Alasannya kenapa? Karena untuk tabel bantu jenis VLOOKUP, kepala kolomnya itu ada di atas, seperti ini, yang blok warna kuning. Apabila teman-teman menemui tabel bantu yang kepala kolomnya ada di atas, itu termasuk tabel bantu VLOOKUP. Lalu selanjutnya menggunakan formula VLOOKUP. Untuk yang bawah, ini termasuk tabel bantu HLOOKUP. Kenapa ini termasuk tabel bantu HLOOKUP? Karena kepala kolomnya itu ada di samping, yang blok warna kuning ini. Jadi teman-teman harus bisa membedakan apabila kepala kolomnya ada di atas, itu VLOOKUP, dan apabila kepala kolomnya ada di bawah, itu HLOOKUP. Seperti itu. Oke, kita berlanjut ke rumus VLOOKUP dulu ya. Nah, di sini saya perbesar dulu. Untuk rumus VLOOKUP itu nilai kunci. Nah, nilai kunci adalah nilai yang berada di sebelah paling kiri dari tabel bantu. Oke, kita lihat berarti ini golongan. Golongan ini termasuk nilai kunci. Selanjutnya, nilai kunci titik koma tabel data. Nah, untuk tabel data sendiri itu seperti ini. Ini termasuk tabel data. Supaya nanti mudah saat pengerjaan, untuk tabel bantunya kita blok seperti ini. Lalu kita berlanjut ke nembok. Nembok itu yang ini, sebelah kiri. Di sini kita ganti. Misalkan tabel gaji kita ketik. Perlu teman-teman ketahui, untuk pemberian nama di nembok itu jangan menggunakan spasi karena nantinya akan error. Kalau mau juga pakai underscore. Misalkan tabel underscore gaji, itu baru bisa. Atau mau langsung tabel langsung gaji gitu, tabel gaji tanpa spasi, oke juga bisa. Gitu juga bisa. Oke, kita udah tekan enter. Udah. Terus selanjutnya nomor kolom. Nomor kolom itu semisal nanti kita mau mengerjakan gaji pokok. Di sini gaji pokok itu kalau kita mengarah ke tabel bantu itu untuk nomor kolom gaji pokok itu ada di kolom berapa? Ini kan berarti ada 4 kolom. 1, kolom 1, 2, 3, 4. Berarti ada di kolom 2 untuk gaji pokok. Selanjutnya tipe data. Tipe data sendiri itu ada 2 jenis. Ada yang true sama false. Untuk true itu bernilai 1, untuk false itu bernilai 0. Yang dimaksud true itu nilai yang mendekati, sedangkan false itu nilai pasti. Oke, kita langsung saja ke pengerjaannya gimana. Di sini kita langsung ke gaji pokok. Kita zoom ya, supaya gampang, supaya mudah terlihat. Di sini untuk gaji pokoknya berarti menggunakan rumus VLOOKUP. Karena di sini ya tabel gaji ya. Oke, gaji pokok untuk rumusnya silahkan teman-teman ketikkan sama dengan ketikan VLOOKUP. Ini ada untuk referensinya, teman-teman bisa klik. Selanjutnya nilai kunci. Nilai kunci yang ada di tabel bantu kita cocokkan dengan tabel utama di sini. Berarti nilai kuncinya ini yang golongan ini ya. Kita klik di sini. Selanjutnya di sini menggunakan titik koma. Nah, di sini ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Itu tergantung perangkat masing-masing. Silakan teman-teman cek referensinya seperti yang di bawah ini seperti apa. Kalau di saya ini menggunakan titik koma. Selanjutnya tabel data. Nah, karena tadi yang ini sudah saya blok, saya beri nama tadi apa? Tabel gaji. Kita ketikkan tabel. Nah, ini otomatis keluar tabel gaji. Teman-teman bisa klik. Selanjutnya titik koma lagi. Nomor kolom. Nomor kolom gaji pokok. Karena kita sedang mengerjakan gaji pokok,
Nomor kolom gaji pokok untuk di tabel bantu itu ada di kolom kedua. 1, 2. Kita ketikkan angka 2, titik koma lagi. Selanjutnya, untuk tipe datanya, karena kita mencari nilai yang pasti, kita ketikkan angka 0. Lalu tutup kurung, tekan enter. Oke. Ahmad Fauzan Naufal, golongan 1B, gaji pokoknya 3 juta. Bener ya? Oke. Untuk mempercepat, kita arahkan kursor ke pojok sini sampai ketemu tanda plus berwarna hitam, lalu double klik. Otomatis keluar. Yang ini abaikan dulu. Selanjutnya, untuk tunjangan. Agar lebih cepat, kita tinggal copy aja formulanya dari gaji pokok, tekan Ctrl C, lalu pindahkan dan klik sel di kolom tunjangan, lalu Ctrl P. Oke, NA ya, error ya. Nah, di sini kita coba cek kenapa error. Di sini C5. C5 kita cek ternyata bukan golongan tapi nama. Nah, caranya teman-teman berarti harus mengganti ke sini. Tinggal dihapus ini ya. Lalu klik ini di sini B5 titik koma, tabel gaji udah benar. 2 itu nomor kolom. Nomor kolomnya untuk tunjangan itu di kolom 3. 1, 2, 3. Kita ganti angka 3. Udah, tekan enter. Ahmad Fauzan Naufal, golongan 1B, tunjangannya 200.000. Oke, benar ya yang ini. Untuk mempercepat, arahkan kursor ke pojokan sampai ketemu tanda plus berwarna hitam, lalu double klik. Oke, selesai. Untuk transport, sama. Kita caranya Ctrl C di kolom tunjangan atau di kolom gaji pokok, terserah salah satu selnya. Lalu arahkan ke sel transportasi. Ctrl P. Oke, NA lagi. Di sini error posisinya. Kita cek lagi. Untuk rumusnya, teman-teman bisa lihat di formula bar sini ya. Kita cek, ini untuk rumusnya itu C5. C5 tetap nama di sini. Kita ganti. Jadi B5 di sini. Oke, tabel gaji udah benar. Nah, nomor kolom. Nomor kolom itu untuk transportasi itu di kolom berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Ada di kolom 4. Kita ganti 3-nya ke angka 4. Tekan enter. Untuk mempercepat, seperti cara yang sebelumnya, arahkan ke pojokan sampai ketemu tanda plus berwarna hitam, lalu double klik. Oke, selanjutnya kita lanjut ke total gaji. Total gaji berarti didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transportasi. Dari 3 ini. Ini menggunakan rumus SUM. Kita klikkan di sini, total gaji di selnya. Untuk mempercepat, silakan teman-teman masuk ke tab Home, lalu pilih yang ini, yang tanda sigma ya, simbol sigma ya. Teman-teman klik, nah otomatis double klik keluar angkanya 3.350. Lalu arahkan kursor ke bawah, pojokan seperti ini, silakan double klik. Oke, keluar ya, seperti itu. Nah, untuk kolom pajak, karena di sini nggak ada, ini kan menggunakan VLOOKUP. Berarti untuk pajak menggunakan HLOOKUP. Oke, kita bahas dulu apa itu HLOOKUP. Untuk rumus, itu pada intinya sama. Untuk nilai kunci, untuk HLOOKUP itu berada di paling atas. Kita lihat, ini nilai kuncinya. Kita samakan dengan tabel utama. Ada ya, sama di sini. Tabel data. Tabel data sendiri, kita gunakan cara yang kayak tadi. Kita blok seperti ini. Kita kasih nama di sini, di name box. Misalkan tabel pajak. Seperti itu, kita enter. Nah, terus nomor baris. Di sini berarti ada 3 baris. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Ada 3 baris. Tipe data. Kita menggunakan 0 karena kita butuh nilai yang pasti. Oke, kita langsung kerjakan yang pajak. Untuk yang pajak berarti rumusnya sama dengan ketik HLOOKUP. Sudah ada referensinya, kita klik. Buka kurung. Nilai kunci. Berarti kita ke samping. Ke sini ya, ke golongan. Oke, nilai samping. Titik koma. Saya ingatkan lagi, untuk titik koma sesuaikan dengan perangkat teman-teman. Untuk perintahnya seperti apa di sini. Apabila menggunakan titik koma, kita gunakan titik koma. Apabila menggunakan koma, kita menggunakan koma. Selanjutnya tabel data. Untuk tabel data yang ini, kita tadi sudah ngasih namanya tabel pajak. Kita ketikkan tabel pajak. Nah, ini ada yang bawah ya. Udah, selanjutnya titik koma lagi, nomor baris. Untuk nomor baris pajak itu ada di nomor keberapa? 1, 2, 3.
ada di nomor 2 dari 3 nomor baris. Kita ketikkan 2, titik koma lagi, lalu 0, tutup kurung, enter. Di sini kan untuk pajakan seharusnya menggunakan persen. Di sini malah munculnya desimal seperti ini. Caranya silakan teman-teman masuk ke bagian tab home di number. Di sini ada simbol persen ya. Teman-teman silakan klik. Nah, otomatis 3%. Apa benar 3%? Untuk golongan 1B 3%. Oke, benar. Untuk mempercepat, kita arahkan kursor ke pojokan sini sampai ketemu warna plus berwarna hitam, lalu double klik. Oke, udah. Selanjutnya kita bahas tabel gaji bersih. Perhitungan antara total gaji dikurangi pajak. Ketemunya berapa? Karena ini pajak masih dalam bentuk persen, kita rubah dulu ke bentuk nominal. Caranya, silakan teman-teman klik bagian sel pajak, lalu kita masuk ke formula bar. Di sini teman-teman silakan kalikan. Kali, tanda bintang ya kayak gini ya, kali, dikali total gaji. Ini, lalu enter. Nah, kok ini masih ada persennya? Caranya untuk menghilangkannya, silakan teman-teman klik kanan, pilih format cell, lalu ke accounting, pilih rupiah. Yang ini ya. Oke. Nah, otomatis berubah. Kita double klik, berubah semua. Untuk pajaknya sudah berupa nominal. Nah, buat teman-teman yang ingin merubah nominalnya ke dalam bentuk rupiah, silakan teman-teman blok seperti ini. Lalu ada tanda di bagian tab home. Di sini, silakan teman-teman klik ini, lalu klik rupiah. Ini karena kebanyakan ya, jadi tanda kayak gini. Terus teman-teman silakan supaya nilai di belakang komanya ini hilang, teman-teman klik yang ini. Nah, di sini tinggal pengurangan, berarti sama dengan total gaji dikurangi pajak. Ketemunya ini untuk gaji bersihnya. Selanjutnya arahkan kursor ke pojokan seperti ini sampai ketemu tanda plus berwarna hitam, lalu double klik. Oke, selesai. Di sini kita harus total ya. Berarti kalau total dari gaji pokok berapa, tunjangan berapa, transport berapa, caranya sama seperti tadi. Untuk mempermudah, masuk ke tab home, pilih bagian pojok, di sini ada tombol sigma, tinggal double klik. Udah ketemu ya. Untuk mempermudah, sama seperti cara sebelumnya, sampai ketemu tanda plus berwarna hitam, lalu seret. Oke, sudah selesai. Sebagai tambahan juga, tadi kan kita ngeblok ini nih, kita kasih nama di nembok. Nah, semisal pengen hapus, gimana caranya? Nah, caranya silakan teman-teman masuk ke tab formula, lalu pilih name manager. Nah, di sini tinggal teman-teman pilih yang mau di delete, klik delete. Seperti itu. Kalau mau tinggal klik OK. Sekian penjelasan tentang perbedaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Silakan teman-teman praktekkan ya. Untuk file prakteknya, silakan teman-teman bisa download. Untuk link downloadnya ada di kolom deskripsi. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.